Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang konflik antar warga Suak Puntung dengan perusahaan PLTU pembangkit listrik tenaga uap di Kabupaten Nagan Raya. Adapun anggota kelompok kami di sini yang pertama ada Hendri Saputra dan ada saya sendiri Fikri Juardi, ada Zum Fazli, ada Fadiana, dan juga yang terakhir ada Rahma Wayu Rizkina. Adapun pembahasan yang kami bahas di sini, yang pertama ada latar belakang masalah yang dibacakan oleh Hendri Saputra. Yang kedua ada kronologi konflik dibacakan oleh Zum Fazli. Yang ketiga ada penyelesaian konflik yang dibacakan oleh saya sendiri Fikri Juardi. Yang keempat ada dampak dari konflik yang dibacakan oleh Rahma Wahyu Rizkina. Dan yang kelima ada perkembangan konflik hingga saat ini dibacakan oleh Fadiana. Konflik ini terjadi di Suak Puntung disebabkan pengambilan lahan tanah untuk pembangunan PLTU sering memicu konflik. Masyarakat mengklaim tanah tersebut mungkin merasa tidak mendapatkan ganti rugi yang adil atau proses pemindahan yang tidak transparan. Konflik juga muncul saat masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan PLTU itu. Kurangnya konsultasi dan partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dapat menimbulkan ketidakpuasan dan ketegangan. Konflik ini wilayah PLTU Nagan Raya juga dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi. Kemungkinan terdapat ketegangan antara pemerintah daerah, perusahaan pengelolaan PLTU, dan kelompok masyarakat dengan kepentingan berbeda terkait proyek tersebut. Sekian dari saya. Ya, kali ini kita akan masuk ke pembahasan kronologi masalah kampung di Nagan Raya, Kampung Suak Puntung. Desa Suak Puntung didirikan pada tahun 1960 oleh sekelompok orang yang ingin membangun pemukiman baru. Wilayah desa ini dipilih karena berdekatan dengan pantai Laut Hindia dan sebuah muara yang tidak berujung atau disebut dengan puntung. Dan dahulu tempat ini dikenal angker dan dihuni banyak satwa liar seperti harimau Sumatera. Dan nama desa ini dibentuk dari kata suak yang berarti muara dan puntung berarti tidak berujung. Desa Suak Puntung terletak di kemukiman Kuala Baru, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, sekitar 3 km dari pusat kecamatan. Di wilayah ini didirikan PLTU pembangkit listrik tenaga uap, biasanya menggunakan sumber daya batu bara sebagai bahan bakar utama untuk pembakarannya. Sumber pembangkit ini menggunakan energi panas yang dihasilkan dari pembakaran batu bara untuk menghasilkan uap yang digunakan untuk mentabur turbin dan menghasilkan listrik. Uap ini dihasilkan dari pembakaran batu bara akan menggerakkan turbin yang menghubungkan ke generator yang kemudian menghasilkan listrik. Bahan pokok pembakaran ini batu bara adalah sumber daya fosil yang paling umum digunakan sebagai bahan bakar untuk PLTU. Perizinan lahan lingkungan pembangunan PLTU 3 dan 4 ini pada tanggal 20 September sampai 2017 pada Badan Koordinasi Penanaman Modal atau disingkat dengan BKPM. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau disingkat dengan BKPM menerbitkan izin investasi untuk proyek PLTU 3 dan 4 pada 4 Desember tahun 2017. Presiden Direktur PT Melabuh Power Generation atau PT MPG mengajukan surat permohonan izin prinsip kepada Bupati 15 Desember 2017. PT MPG mengajukan permohonan surat keterangan kesesuaian tata ruang pembangunan PLTU 3 dan 4 terkait dengan rencana tata ruang wilayah RT RW Nagan Raya. Dilihat dari kondisi sosial masyarakat Desa Suak Puntung sebelum keberadaannya
Pembangunan PLTU hanyalah desa biasa pada umumnya yang tidak banyak yang dihuni oleh warga, yang lahan dominannya dimiliki desa ini hutan, dan pada tahun 1983 sampai dengan 1987 desa ini dibangun jalan baru melalui hutan. Desa ini hanyalah bekas bencana tsunami pada tahun 2006 sampai 2008. Perumahan masyarakat baru dibangun korban tsunami. Kondisi sosial masyarakat desa Suak Puntong yang dimiliki iklim sejuk, banyak perpohonan, masyarakat damai sebelum bencana terjadi. Adapun penyelesaian konflik, di sini saya sedikit menjelaskan. Upaya penyelesaian konflik PLTU Nagan Raya masih terus berlangsung. Adapun beberapa usaha yang dilakukan berupa dialog dan negosiasi, mediasi, upaya hukum, dan advokasi pendampingan masyarakat. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan, diharapkan konflik ini dapat diselesaikan secara damai dan adil bagi semua pihak. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu, mulai dari yang pertama, dialog dan negosiasi. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah memfasilitasi dialog antara PT MPG dan warga Suak Puntong. Hasil dari dialog di sini, yang pertama, tim 19 yang dibentuk oleh Pemkab Nagan Raya telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan PT MPG dan warga Suak Puntong untuk membahas tuntutan warga. Yang kedua, ada pada tahun 2022, tim 19 dan PT MPG menyepakati beberapa poin penting. Dan yang ketiga, PT MPG akan memberikan kompensasi kepada warga yang terkena dampak pembangunan dari PLTU. Yang keempat, ada PT MPG akan memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam perekrutan karyawan. Dan yang terakhir, ada PT MPG akan melakukan program pemberdayaan masyarakat. Dan yang kedua, ada mediasi. Hasil dari mediasi ada 5 poin. Yang pertama, pada tahun 2023, Kementerian ESDM dan Kementerian LHK melakukan mediasi antara PT MPG dan warga Suak Puntong. Yang kedua, mediasi tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan. Dan yang ketiga, PT MPG akan melakukan kajian ulang terhadap AMDAL PLTU. Dan yang keempat, ada PT MPG akan melakukan sosialisasi AMDAL kepada warga. Dan yang terakhir, PT MPG akan memberi akses kepada warga untuk memantau kegiatan PLTU. Adapun upaya yang ketiga adalah upaya hukum, dan juga ada beberapa poin. Yang pertama, ada sejumlah warga Suak Puntong telah mengajukan gugatan terhadap PT MPG ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTNU Banda Aceh. Yang kedua, ada pada tahun 2023, PT UN Banda Aceh memenangkan gugatan warga dan membatalkan izin lingkungan PLTU 3-4. Dan yang ketiga, ada PT MPG mengajukan banding atau putusan PT UN Banda Aceh. Adapun upaya yang keempat adalah advokasi dan pendampingan masyarakat. Selain itu, upaya dalam bentuk advokasi dan pendampingan masyarakat, beberapa organisasi masyarakat sipil telah melakukan advokasi dan pendampingan dalam konflik ini. Mereka memberi edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dengan cara menyelesaikan konflik dengan damai. Mereka juga membantu masyarakat dalam proses perundingan dengan PT MPG dan dalam mengajukan gugatan ke PT UN. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai dampak dari konflik antara warga Suak Puntong dengan pihak PLTU 3 dan 4 di Nagan Raya.
Dampak dari konflik tersebut yaitu terdapat dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak lingkungan serta dampak lainnya. Dampak sosial dari konflik tersebut yaitu konflik ini menimbulkan ketegangan dan keresahan di masyarakat Suak Puntung, dan warga merasa terancam dan dirugikan oleh proyek PLTU tersebut yang dikhawatirkan akan membawa dampak negatif terhadap kehidupan mereka. Dan konflik ini juga menyebabkan terpecah belahnya masyarakat Suak Puntung, yang mana adanya pihak yang pro terhadap PLTU dengan harapan mendapatkan keuntungan ekonomi, dan ada pihak yang menentang karena kekhawatiran akan dampak negatifnya. Dan aksi protes dan demonstrasi yang dilakukan oleh warga terkadang berujung pada bentrokan dengan aparat keamanan, sehingga menghambat aktivitas masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Pada dampak ekonomi, yaitu aktivitas pembangunan PLTU tersebut telah menyebabkan hilangnya mata pencaharian bagi warga Suak Puntung, yang mana terutama dari mereka yang bekerja di sektor perikanan dan pertanian. Dan warga masih belum mendapatkan kejelasan mengenai kompensasi yang dijanjikan oleh pihak PLTU atas dampak yang telah mereka rasakan. Dan dikhawatirkan proyek PLTU yang sedang berjalan akan semakin memperparah ketimpangan ekonomi di desa Suak Puntung tersebut, dan dengan hanya segelintir orang yang mendapatkan keuntungan, sementara mayoritas masyarakat dirugikan. Dan dampak pada lingkungannya, tentu dengan adanya pembakaran batu bara di PLTU berpotensi mencemari udara di sekitar Suak Puntung yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Dan limbah dari PLTU juga dikhawatirkan dapat mencemari sumber air di desa Suak Puntung tersebut, seperti sungai dan laut. Dan pembangunan PLTU dan aktivitasnya dapat merusak ekosistem di sekitar Suak Puntung, seperti hutan mangrove dan terumbu karang. Dan dampak lainnya bisa kita lihat bahwa konflik ini dapat menyebabkan trauma psikologis bagi masyarakat Suak Puntung, terutama pada anak-anak yang harus hidup dalam suasana ketegangan dan keresahan. Serta konflik ini juga dapat mencoreng citra Kabupaten Nagan Raya di mata publik, baik lokal maupun internasional. Protes yang dilakukan oleh warga Suak Puntung tersebut dengan cara mereka melakukan aksi blokade jalan atau pemblokan jalan di area masuknya PLTU tersebut. Itu bukti demonstrasi mereka, dan mereka juga melakukan aksi unjuk rasa yang mana hingga menimbulkan korban jiwa di antara mereka. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan perkembangan konflik hingga saat ini. Yaitu pada bulan Mei 2023, warga memblokir jalan menuju PLTU 3 dan 4 selama 10 hari. Aksi ini diakhiri setelah PT Melabuh Power Generation atau MPG selaku pengelola PLTU ini memenuhi tuntutan warga terkait rekrutmen tenaga kerja lokal. Yaitu pada Juli 2023, konflik ini kembali memanas karena warga merasa pihak MPG belum menepati janjinya. Warga kembali melakukan aksi protes dan menuntut transparansi dalam proses rekrutmen. Yaitu pada September 2023, BPKRI Perwakilan Aceh melakukan pemeriksaan terkait melakukan dugaan penyimpangan dalam proses rekrutmen tenaga kerja di PLTU 3 dan 4. Dan pada bulan Desember 2023, Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF bentukan DPRK Nagan Raya merekomendasikan beberapa solusi seperti audit ulang proses rekrutmen dan penerimaan tenaga kerja lokal secara terbuka. Yaitu pada Maret 2024, MPG menyatakan komitmennya untuk
menyelesaikan semua tuntutan warga, termasuk perekrutan tenaga kerja lokal, ganti rugi lahan, dan pembinaan UMKM. Kondisi saat ini hingga Mei 2024, konflik ini masih belum sepenuhnya selesai. Meskipun beberapa tuntutan warga telah dipenuhi, namun masih ada beberapa poin yang belum terselesaikan. Dialog antara pihak-pihak terkait masih terus berlangsung untuk mencari solusi yang permanen. Saya akan membacakan kesimpulan yang dapat diambil dari konflik di Suak Puntung ini dengan PLTU tersebut ialah dinamika konflik sosial antara masyarakat dan pihak PLTU 3 dan 4 di Desa Suak Puntung, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya adalah konflik yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dalam memenuhi tuntutan. Konflik ini merupakan konsekuensi dari perjanjian PLTU kepada masyarakat Suak Puntung untuk memberikan hak kerja kepada mereka. Pada penyelesaian konflik ini terjadi perjanjian lisan antara PLTU dengan masyarakat Suak Puntung ini tetapi pada perjanjian selanjutnya mereka melakukan perjanjian tertulis dengan dinyatakan penyelesaian konflik ini bahwasannya apa yang sudah menjadi tuntutan dari masyarakat di Desa Suak Puntung. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.